إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sekalian yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat-Nya yang begitu amat banyak dan begitu amat melimpah. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita hanturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai atau masih di dalam pembahasan tayamum, ya. Di mana beliau rahimahullahu taala berkata faslun fasal furudut tayammumi khamsah, ya. Yang wajib untuk kita kerjakan dan kita laksanakan dan kita penuhin ketika kita mau tayamum itu atau ketika kita bertayamum itu ada 5. Yang artinya bila kelima hal ini yang akan disebutkan oleh Syekh tidak kita kerjakan dan kita tidak penuhi, tayamum itu tidak sah dan tayamum itu tidak sah dan juga kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan bertayamum. Yang pertama adalah al-awwalu naqlut turab, memindahkan tanah, ya. Artinya tanah yang awal pada tempatnya kita pindahkan kepada bagian yang diwajibkan untuk kita usapkan ke anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengusapnya dengan tanah tersebut. Ya. Artinya harus ada perbuatan dari kita memindahkan tanah tersebut. Bila tanah tersebut berpindah bukan dengan perbuatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, seperti ditiup angin, ya, lalu menempel di wajah, lalu kita usapkan tanah yang menempel yang dibawa oleh angin tersebut, maka itu tidak sah, tidak dihitung. Artinya kita diharuskan untuk memindahkan tanah daripada tanah di atas permukaan bumi tersebut, ya, ke wajah dan kedua tangan kita. Lalu yang kedua adalah ats-tsani an-niyah, ya, niat. Tentu niat ini wajib di dalam setiap ibadah, karena setiap ibadah yang kita kerjakan tidak dihadirkan niat di dalamnya, maka tidak akan sah dan dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Di dalam riwayat innamal a'malu binniyah. Lalu pertanyaannya, kaifiyat niatnya seperti apa? Ya, kaifiyat niatnya seperti apa? Tentu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ketika membahas tentang rukun wudu, ya. Tentu niat yang menjadi tolak ukur sah dan tidaknya adalah yang dihadirkan di dalam hati. Akan tetapi jumhurul ulama memperbolehkan mengucapkan dengan lisan dengan tujuan untuk membantu hati kita di dalam menghadirkan niat. Jadi lisan dan ucapan itu bukanlah niatnya, ya, tetapi tujuannya untuk membantu hati kita di dalam menghadirkan niat. Maka dari itu para ulama lebih lanjut lagi mengatakan, kalau sekiranya nanti ketika ngucapin niat tersebut
berbeda dengan apa yang dihadirkan di dalam hati, maka yang dijadikan tolak ukurnya itu apa yang dihadirkan di dalam hati. Misalnya nggak sinkron tuh antara yang diucapkan dengan apa yang dihadirkan, diniatkan di dalam hati, maka yang jadi tolak ukurnya sah dan tidak sahnya itu ada yang di mana? Di hatinya. Karena niat itu bukan diucapkan, tapi apa yang dihadirkan ya di dalam hati kita. Nah, tentu harus ada makna-makna ya yang kita hadirkan di dalam hati kita dalam rangka apa? Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan sebuah kebiasaan. Ya, karena kan ada ibadah nih, kayak contoh, atau bukan ibadah itu punya tingkatan juga, ada yang sunnah, ada yang wajib. Bahkan kita tidak bisa membedakan kalau kita hanya sekedar melihat tampak luarnya saja. Ya kan, ini yang wajib apa yang sunnah sih yang sedang orang ini kerjakan. Nah, lantas yang membedakan pahala orang ini mendapatkan pahala wajib dan pahala sunnah itu apa? Niatnya. Nah, itu kan kalau kita hadirkan niat wajib maka dapat pahalanya wajib. Kalau dihadirkan niat sunnah mendapatkan pahala sunnah. Begitu juga ketika ada sebuah ibadah yang juga kadangkala atau seringkali ya dilakukan dalam rangka sebuah kebiasaan, rutinitas, seperti mandi. Ada orang nggak mandi dalam satu hari? Mandi semua kan? Ya. Tapi kan ada juga yang mandi segmentasinya masuknya ibadah. Nah, yang bedakan antara mandi rutinitas kebiasaan dengan ibadah ini apa? Niatnya. Nah, jadi harus dihadirkan. Nah, sekarang kaifiat niatnya itu seperti apa? Ini kaifiat bukan kaifiat baku, tapi kaifiat secara umumnya yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu niyatus tibahatis shalah. Niat untuk bisa diperbolehkan kita melaksanakan sholat. Tapi kenapa kok di tayamum ini ya dalam rangka untuk agar kita diperbolehkan untuk melakukan sholat? Karena hakikatnya tayamum ini adalah badal, pengganti, bukan rafi', menghilangkan hadas. Artinya ketika kita sah tayamum yang kita kerjakan ini, hakikatnya hadas yang ada pada diri kita ini belum terangkat, belum hilang. Tapi kita hanya diizinkan dengan tayamum tersebut untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan kepada kita semua. Hakikatnya kita tuh sholat itu masih berhadas. Tapi karena tayamum tersebut lah ya kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya niyatus tibahatis shalah. Fa in kanatis shalatu fardhon, kalau salatnya fardu, nawastibahata fardhis shalah. Kalau salatnya yang kita mau kerjakan nih, salat zuhur, salat asar, apapun itu, selama dia masuk dalam kategori salat yang wajib, maka kita nawaitus tibahata fardhis shalah. Kita niat agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat yang fardu. Kenapa harus ditambahkan yang fardu? Karena sholat ini kan ada yang sunnah, ada yang wajib kan? Nah, terus yang kita dapat permisi ini, izinnya itu kalau dapat yang wajib apa ya? Kita harus tambahkan yang wajib. Karena yang lebih banyak sholat ini macamnya atau jumlah rokaatnya mana? Yang wajib apa yang sunnah? Sunnah apa yang wajib? Sunnah lebih banyak ya. Nah, supaya kita jangan sampai masuk ke dalam yang sunnah, kita tambahin yang fardu. Karena kenapa? Kalau misalnya sunnah ini kan di bawahnya lebih tinggi daripada fardu, apa yang lebih rendah? Nah, jadi kalau kita dapat izinnya kelas 2, bisa nggak kita naik ke kelas 1? Berarti kayak BPJS deh. Ya kan? Kita bayar bayar iurannya kelas berapa, kita mau naik dapat fasilitasnya di atas, ya kan? Nggak gitu kan? Bayar dulu. Nah, bayarnya dengan apa? Dengan niat ini. Niati fardhis shalah. Istibahata fardhis shalah, baru kita bisa dapat melaksanakan sholat yang namanya sholat fardu.
Mau itu zuhur, mau itu asar, mau itu maghrib, dan seterusnya. Lalu, itu yang keberapa? Masih yang kedua. Wa yajibu qarnuha, dan diwajibkan untuk menghadirkan niat itu berbarengan ketika kita menaruh tangan kita di tanah yang kita gunakan untuk bertayamum. Ala turab wastidamatuha, dan terus menghadirkan tanpa ada kita hilangkan dalam menghadirkan niat tersebut, ila mashi syai'in, sampai kita menyentuhkan ya tangan kita di bagian pertama ya pada wajah kita, ila mashi syai'in minal wajhi. Jadi ketika kita hadirkan niat itu, ketika udah mulai nempel ini ya, itu hadirkan terus niatnya sampai kita menempelkan, pertama kali kita tempelkan di wajah itu, sampai di situ tuh niatnya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiban. Makna tayamum itu adalah qasad, bermaksud, bertujuan. Kita bertujuan untuk apa? Yang ngambil tanah supaya kita pindahin ke bagian yang wajib untuk kita usapkan dengan tanah tersebut. Ya, habis ini jelas ya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang kedua adalah niat. Ya, yang kedua adalah niat yang sebelumnya adalah memindahkan tanah. Lalu yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusapkan wajah. Mengusapkan wajah. Kita tentu sudah tahu batasan wajah ya, dari panjangnya dan juga lebarnya. Tapi ada perbedaan antara kewajiban yang diwajibkan di dalam wudu dengan tayamum. Ingat ya, kalau wudu ini Masya Allah, ini kan Imam Syafi'i semua nih, nggak ada yang bawa pulpen nih, pasti masih ingat nih. Kalau wudu ya, kalau rambutnya tebal di bagian yang masuk ke dalam kategori wajah, itu harus kita basuhkan, atau air itu harus sampai ke setiap inci daripada wajah ya, bahkan permukaan kulitnya, baik yang tertutup oleh rambut ataupun yang tidak ditutupi oleh rambut. Nah, tapi kalau tayamum apa harus semua nih? Bisa kayak di alis tebel nih, terus harus debunya itu, tanahnya harus masuk? Enggak, hanya di permukaannya saja, berbeda dengan wudu. Nah, itu dia, itu mashul wajhi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah kalian. Tentu kita masih ingat ya, ini direview lagi deh. Ya kan, tentu Pak Imam Syafi'i juga butuh mudzakarah juga ya kan. Nah, kalau wajah itu dari, kalau panjang adalah dari umumnya rambut mulai tumbuh ya. Biasanya mulai bukan yang luar biasa. Kan ada yang biasa dan luar biasa, paham ya, luar biasa ya, yang agak mundur atau kelewatan, pokoknya pada umumnya sampai kepada dagu. Nah, adapun lebarnya ya dari kuping ketemu kuping. Jadi ke semua bagian tersebut yang termasuk ke dalam bagian wajah itu, kesemuanya harus dibasuh. Wa mashul wajhi ar-rabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqain, ya, mengusap tangan sampai ke siku, ya, karena berdasarkan perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, at-tayammumu darbatun lil wajh wa darbatun lil yadaini ma'al mirfaqain, ya, tayamum itu dengan dua kali pukulan, ya, pukulan pertama untuk wajah, pukulan yang kedua untuk tangan sampai ke siku, ya, sampai ke siku. Nah, lalu yang kelima adalah tartibu hakadha, ya, tartib hakadha, artinya kita diharuskan untuk melaksanakannya secara berurutan, berurutan. Jadi nggak boleh kita mendahulukan satu niat ya dengan niat yang sebelum kita lakukan tuh
Niatnya jadi niat pertama, niat kedua dilakukan sebelum kita melaksanakan niat yang rukun yang pertama. Rukun kedua nggak boleh kita kerjakan sebelum kita laksanakan rukun yang pertama. Rukun yang ketiga nggak boleh kita kerjain sebelum kita laksanakan rukun yang kedua dan seterusnya. Naam. Dan seterusnya. Naam. Ini adalah adapun tadi mengusap tangan sampai kedua siku, ini adalah madhab jadid Imam Syafi'i, madhab jadid. Ya, ini adalah madhab jadid itu apa? Jadi ketika Imam Syafi'i kita tahu, ya udah sedikit dijelaskan mengenai kisah hidup beliau atau sejarah hidup beliau. Beliau ini hidup ini di beberapa negara, di Hijaz, pernah di Yaman, pernah di Irak, lalu dan akhir hidupnya ada di Mesir. Nah, setiap fatwa, pendapat-pendapat yang beliau keluarkan ketika beliau ada di Mesir sampai akhir hayat beliau itu ada yang disebut dengan madhab jadid, madhab yang baru. Adapun madhab qadim yang lama itu adalah madhab yang atau pendapat-pendapat yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada muridnya ketika beliau berada di Irak yang kedua kalinya. Jadi Imam Syafi'i itu ke Irak dua kali. Jadi setelah beliau belajar sama Imam Malik, ya, beliau itu dapat tawaran pekerjaan, tawaran menjadi qadhi di Yaman. Ya, tapi ada masalah politik sehingga beliau dibawa ke negeri Irak, ke Baghdad. Ya, di Baghdad yang itu yang pertama kali. Di Baghdad beliau belum berfatwa, mengeluarkan pendapat-pendapat beliau. Beliau masih belajar di situ, belajar lagi dengan Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid daripada Imam Abu Hanifah dan juga murid daripada Imam Malik Ibnu Anas Al-Asbuhi Al-Himyari rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau kembali ke Mekah, setelah di Mekah nggak lama, lalu kembali lagi ke Irak yang kedua kalinya. Nah, barulah di situ beliau mengajarkan pendapat-pendapat beliau yang dikenal dengan pendapat qadim. Nah, mengenai pendapat qadim ini berkaitan dengan masalah ini, Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat qadimnya, ya, bahwasannya tayamum untuk tangan itu cuma sampai pergelangan saja. Ini pendapat qadimnya beliau. Adapun pendapat jadid beliau adalah sampai kepada siku, ya. Nah, itu dia. Baik. Selanjutnya, faslun wa syurutut tayammumi al-qasdu ila turab. Nah, ini syarat tadi, rukunnya yang harus dikerjakan di dalam tayammum. Adapun ini syaratnya, ya. Syarat itu harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan sesuatu yang kita diperintahkan, ya. Berarti kalau kita mau dapat bonus paket, dipenuhin dulu baru dapat bonus paketnya kalau ada syaratnya. Nah, apa itu pertama? Al-qasdu ila turab, ya. Ya, jadi intinya kita ini bertujuan mengambil tanah yang kita gunakan untuk bertayamum. Jadi nggak boleh tuh kita dapat tanah secara tidak kita sengaja, tidak kita niatkan, lalu kita pakai untuk tayamum. Contohnya bagaimana itu tadi yang sudah dijelaskan. Toto misalnya ada tanah ketiup angin, menempel di wajah kita. Ini kan kita nggak niat nih, mindahin tanah ini ke wajah kita kan, terus kita usap. Nggak boleh. Nah, dan juga harus menggunakan turab, tanah yang nanti dijelaskan di sini. Cuman ya nggak apa-apa. Tanah yang memiliki debu, ya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan. Sa'id. Allah mengatakan sa'id. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ini beliau ahli bahasa. Tingkat kefasihan beliau itu sampai dijadikan rujukan dan hujjah di dalam bahasa Arab. Jadi manusia nih, selain Rasulullah SAW yang ucapannya jadi hujjah untuk masalah bahasa Arab itu, selain Rasulullah diantaranya adalah Imam Syafi'i. Jadi antum kalau debat masalah bahasa Arab tuh, kok antum mau bahasa Arab begini? Bisa antum berhujjah? Ini perkataan Imam Syafi'i. Itu saking tingginya bahasa beliau. Nah, beliau mengatakan makna sa'id di dalam ayat tersebut adalah
tanah yang memiliki debu, ya. Jadi kalau kayak tanah lempung ya namanya gitu ya, belok, kok nggak bisa tuh. Tanah liat tuh nggak bisa digunakan untuk apa? Tayamum, ya. Kalau kering bisa berarti. Iya, kalau dia ada begitu dipegang di apa? Tepung ini ada debunya. Nah, itu yang diperbolehkan. Ya, al-qasdu ila turab. Dan ini juga Nabi Muhammad SAW bersabda, ju'ilat liyal wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita semua seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid. Artinya boleh kita untuk sholat kecuali di tempat-tempat yang kita dilarang untuk melaksanakannya. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah ini sebagai alat untuk bisa bertayamum. Naam, lalu yang selanjutnya adalah wa an yakuna turabu tahiran. Tahuron, tanahnya ini yang digunakan harus suci, ya, dan tahur. Bukan mensucikan, artinya bukan tanah bekas dipakai untuk tayamum sebelumnya, atau tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis yang berasal daripada anjing atau babi. Karena kita tahu kalau misalnya najis yang berasal dari babi atau anjing ini, cara membersihkannya, menghilangkannya, mensucikannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali cucian, yang dimana salah satu di antara 7 kali cucian tersebut dicampur dengan tanah. Lalu jadi tanah itu nggak boleh dipakai lagi untuk tayamum. Adapun tanah yang tadi, yang kedua adalah kalau ketika ada orang tayamum nih, terus tanah yang berjatuhan daripada anggota tayamumnya orang tersebut terus dikumpulkan, nah itu nggak boleh dipergunakan kembali untuk bertayamum karena tidak bersifat tohur, khalisan anil khalid, dan dia tidak tercampur dengan zat-zat yang lainnya seperti misalnya kapur, ya, apalagi pasir. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus dia murni tanah. Nah, lalu wa an yakuna bi darbatain, dia diharuskan dilakukan dengan 2 kali pukulan. Maknanya apa? Dengan 2 kali menempelkan tangan kita, ya, ke tanah sebanyak berapa kali? 2 kali. Jadi kalau sekali doang nggak sah, tapi harus dua kali. Karena perkataan Umar, at-tayammumu darbatan. Tayamum itu dengan 2 kali pukulan. Tapi bukan harus dipukul gini, enggak. Bukan harus digebuk-gebuk gini, enggak, tapi maksudnya itu permisalan supaya tanahnya itu menempel, berpindah daripada permukaan tanah bumi ke tangan kita. Kalau cuma ditempelkan aja bisa pindah atau bisa menempel di tangan kita, udah cukup 2 kali tempelan aja, nggak perlu sampai digebuk. Begitu maksudnya, ya. Darbatun lil wajh, pukulan yang pertama untuk wajah, darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadain, dan yang kedua adalah pukulan untuk tangan sampai ke siku kita. Nah, kerjakan itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat fardu yang kita ingin kerjakan. Artinya apa? Misalnya kita mau lakukan tayamum untuk sholat zuhur, ya, tayamum untuk sholat zuhur, maka kita nggak boleh, misalnya waktu zuhur kita ini jam 12, ya, kita jam 11.55 kita tayamum duluan, biar nanti udah masuk zuhur kita tinggal sholat doang. Enggak. Kenapa? Karena tayamum inilah taharah darurah, bersuci yang sifatnya darurat. Orang nggak disebut dalam kondisi darurat ketika melainkan sudah masuk waktunya. Sedangkan zuhur tadi belum masuk waktunya, nggak bisa kita dikatakan telah berada dalam kondisi darurat. Ya, jelas ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa an yujaddidat tayammuma likulli fard. Kita nggak bisa gunakan satu tayamum itu untuk beberapa kali sholat fardu. Tapi setiap satu sholat fardu hanya dengan satu tayamum. Jadi kalau ada orang yang sholatnya jamak, ya, zuhur sama asar, jadi ketika selesai dia melaksanakan sholat zuhur
dia tayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Tapi sekarang Ustaz, kalau misalnya sholatnya sunnah, nah kalau sholat sunnah itu bisa berapapun sholat sunnah yang kita lakukan bisa dilakukan dengan 1 kali tayamum. Nah, yang dimaksud fardu wa an yujaddidat tayammum likulli fardin, memperbaharui tayamum yang kita lakukan ya untuk setiap sholat fardu. Nah, sekarang fardu ini kan ada fardu aini dan fardu kifai. Fardu kifai contohnya apa? Sholat jenazah. Nah, ini sholat jenazah ini masuk kategori mana? Sholat fardu aini atau sholat fardu masuk ke dalam fardu aini atau sunnah? Ini kan tengah-tengah nih, ya enggak? Bener nggak tengah-tengah nggak? Tengah-tengahnya dari mana? Iya, ngangguk-ngangguk aja. Nah, karena ada peluang diperbolehkannya untuk kita tidak ketika sebagian sudah mengerjakannya. Bener ya? Ada kesamaan dengan apa? Sunnahnya dalam sisi itu. Tapi kesamaan dari sisi wajib apa? Harus sebagian dari kita ada yang ngerjain. Nah, sekarang dia mana nih? Dia masuk fardu aini atau sunnah nih? Para fuqaha menjelaskan bahwasannya sholat jenazah ini dalam bab tayamum seperti sholat sunnah. Artinya, misalnya kita ada jenazah nih, karena seringnya suka sholat asar ya, habis asar kan, kita tayamum buat sholat asar tuh ada jenazah, udah langsung kita nggak perlu tayamum lagi, langsung sholat jenazah. Ya, jelas ya. Nah, adapun kalau sholat sunnah mau 100 rakaat, 1000 rakaat sekuatnya kita, ya, itu bisa dikerjakan dengan 1 kali tayamum. Nah, dalilnya mana nih? Betul kan? Pasti nanya kan? Kenapa cuma 1 tayamum aja untuk 1 sholat fardu? Asal punya wudu itu juga begitu awalnya. Idza qumtum ila shalah, ketika kamu mau melaksanakan sholat yang fardu, faghsilu wujuhakum, maka dan seterusnya laksanakanlah wudu. Artinya wudu dulu begitu. Tapi di Fathu Makkah dinasakh hukum itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 5 waktu sholat dengan 1 kali wudu. 1 wudu. Nah, tayamum masih tetap karena nggak ada dalil yang menasakh hukum tayamum. Itu dia dalilnya, ya. Jadi ada dalil, tenang aja. Ketidaktahuan kita akan sebuah dalil bukan berarti tidak adanya dalil itu sendiri. Jelas ya? Jadi jangan selalu mengukur segala sesuatu itu dengan pengetahuan kita. Ya. Apalagi kita belum tahu, belum apa-apa udah langsung hukumin. Nggak boleh itu begitu. Tanya dulu. Maka perintah apa? Tabayun. Tanya dulu bener gak? Itu tabayun aja apa? Itu kita dapat informasi tuh. Ini dalam hal memvalidasi sebuah informasi. Apalagi kita nggak punya informasi, lebih patut lagi untuk apa? Tabayun, ya. Jelas ya? Nah, itu syarat yang keberapa itu? Syarat yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keberapa ayo? Tadi yang keempat, ya. Sekarang yang kelima, keenam. Sekarang yang ketujuh, ya. Ini yang ketujuh, betul nggak? Keenam ya. Yang pertama nih, al-qasad ila turab, 1, wa an yakuna turabu tahiran khalisan minal khalid. Ya, itu yang kedua. Ya, keenam, betul. Barakallahu fik. Nah, wa an yujaddida tayammum likulli wa an yufattisha 'anil ma' qabla tayammum. Kita harus ngecek dulu air ada nggak sebelum kita tayamum. Karena kenapa? Hukum asalnya kita bersuci dengan apa? Air. Dan kita diperbolehkan untuk bertayamum ketika kita nggak dapat air.
Dan kita nggak bisa dikatakan nggak dapat air sebelum kita cari. Bisa kita ngomong nggak dapat belum nyari? Hah? Kaslan kan? Ya. Karena ada umi-umi kalau ngomong nyari pakai kaki, jangan pakai mulut. Nah, ya. Tanya jangan, nggak ada, ya. Jalan dulu, cari dulu. Udah jalan nggak ketemu baru ngomong nggak ada. Nah, itu dia. Wa an yufattisha 'anil ma'i qabla tayammumi wa ba'da dukhulil waqti. Nah, dia harus periksa itu sebelum dia bertayamum, tapi dilakukan kapan? Setelah masuknya waktu sholat. Bagaimana cara nyarinya? Fi rahlihi, dalam perbekalannya, dalam kendaraannya. Ya. Karena kenapa? Kalau orang nggak dapat air di dalam mazhab Syafi'i, di tempat dia bermukim, seandainya misalnya nggak ada air, dia tetap diperbolehkan untuk tayamum, tapi dia diharuskan nanti untuk mengulang sholatnya ketika airnya sudah ada. Karena kenapa? Ini namanya uzrun nadir, uzur yang langka, jarang. La hukma lahu, nggak ada hukumnya, artinya nggak berlaku di situ rukhsah. Hukumnya apa? Rukhsahnya nggak berlaku di situ. Ya, ba'da dukhulil waqti fi rahlihi wa rifqatihi. Dan teman-temannya dia tanya, dia cukup untuk apa? Dia teriak, nggak perlu teriak, kayak semacam pengumuman, ya, menyampaikan sebuah pengumuman. Ada yang punya air nggak? Ya, kalau ada dia boleh terima. Bahkan kalau sekiranya ada temennya, ini ada tapi saya jual dengan thamanul mithl, dengan harga pasaran di waktu tersebut dan di lokasi tersebut. Maksudnya gimana? Kadang kan ada harga barang, harga sebuah komoditas kadang-kadang bisa naik turun fluktuatif dengan kondisi tempat atau kadang-kadang waktu kan. Jelas ya? Kalau ini di luar daripada, di atas daripada waktu tersebut atau lokasi tersebut, maka kita nggak wajib untuk beli itu air. Tapi kalau kita dapatnya dengan harga pasaran yang memang di waktu tersebut dan di lokasi tersebut yang umumnya harganya segitu, kita mesti beli. Untuk apa? Wudu. Kalau kita nggak dapat, baru kita diperbolehkan untuk apa? Tayamum. Naam. Wa hawalaihi, dan di sekitarnya. Wa yunadi, dan dia memanggil man ma'ahu ma, siapa yang punya air. Kalau nggak punya air, nggak ada yang bilang nggak ada yang punya. Khalas, baru dia diperbolehkan untuk tayamum. Wa man lam yajid ma'an. Nah, ini kita tahu. Jadi kalau kita posisinya nggak dapat air, ya, dan sudah masuk waktu sholat, dan kita sudah cek di sekeliling kita, ya, nggak ada yang punya air, dan di tempat kita ada tanah, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Cuman timbul pertanyaan, kan kita ini hidup, atau manusia ini nggak semuanya bisa hidup seperti kita kan, atau dalam kondisi seperti kita saat ini. Air ada di mana, masya Allah, tabarakallah, ya. Kadang-kadang ada orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ngakses air aja nggak bisa, tanah aja nggak ada. Nah, ini kayak gini gimana kondisinya? Apa yang harus dia kerjakan? Ya, apa yang harus dia kerjakan? Beliau menjelaskan baru ini di sini. Wa man lam yajid ma'an wala turaban, siapa yang nggak dapetin air, wala turaban, dan juga tanah, ya, ini yang dikenal dengan faqidut tahurain, dia kehilangan dua alat untuk bersuci, ya. Ka'an kana ala qullati jabalin, seperti ada orang yang ada di puncak gunung, dia terkurung di atas puncak gunung tersebut. Shallal fardha wahdahu, dia sholat fardu sendirian aja dan hanya mengerjakan yang diwajibkan tanpa menambahkan yang disunahkan. Jadi cuma baca Fatihah aja, takbiratul ihram saja, ruku, ya, tidal, sujud dengan tumak ninahnya. Nanti ketika dia tahiyat akhir, baca salawat, syahadat, salawat kepada Nabi SAW, tasyahud, ya, tahiyat,
syahadat, sholawat, ya, terus salam. Nggak usah tambahin. Cukup yang wajibnya saja. Wa a'ada, dan dia ulang sholatnya ketika dia sudah nemukan apa? Air. Nah, ini disebut dengan faqidut tahurain. Ya, jadi kenapa kita harus tetap sholat? Dalam rangka untuk apa? Melaksanakan, menjawab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita harus mengerjakan sholat di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa harus ngulangnya? Karena kenapa? Tadi lagi, ini uzrun nadir, ya, uzur yang langka jalan, nggak ada hukumnya. Artinya apa? Hukumnya apa? Berupa berlakunya rukhsah. Rukhsah. Ketika uzur nadir ini tidak memiliki hukum, maka hukum yang berupa rukhsah itu juga tidak diberlakukan. Dan diperbolehkan dia tayamum disebabkan karena cuaca yang ekstrim dinginnya. Yang sangat dingin, ya. Kalau dia tidak mendapatkan sarana untuk menghangatkan air, dia nggak dapat sarana untuk menghangatkan air. Kalau dia sampai pakai tuh air, bisa menyebabkan sakit. Nah, karena terlalu dinginnya air tersebut. Au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghasliha. Atau ketika dia sudah, ya, dia nggak dapat sarana untuk menghangatkan air, tapi dia ada, ya, sarana yang dapat menghangatkan badannya setelah dia menggunakan air tersebut, misalnya diandukin atau segala macam, tapi nggak memberikan manfaat, faedah. Artinya apa? Tetap mau setelah diangetin maupun enggak, dia juga sakit, ya, dia juga sakit. Aw la yaqdiru 'alaiha, atau dia nggak bisa sama sekali untuk apa? Menghangatkan dirinya. Dirinya. Ini kan tadi dia nggak dapat menghangatkan air, atau dia nggak dapat untuk menghangatkan air, dia dapat menghangatkan untuk dirinya, atau sama sekali dia nggak dapat menghangatkan air wala menghangatkan dirinya, ya. Wa yaqdi al-mutayammimu lil bardi, maka dia harus sholat, ya, dengan tayamum. Tapi tayamum nanti ketika dia dapat air atau dia dapat yang bisa menghangatkan air tersebut, dia harus ganti sholat yang dengan tayamum tersebut. Wal mutayammimul 'asi bisafarihi, dan juga orang yang safar tapi tujuannya untuk maksiat. Tujuannya untuk maksiat. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang dia melakukan safar. Kita tahu di antara sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum adalah kita dalam kondisi safar. Kita nggak dapat air dalam kondisi safar. Cuman orang ini kan nggak, safar ini kan pasti dia punya tujuan, punya kepentingan yang dia ingin kerjakan. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuannya dia untuk melakukan sebuah maksiat, misalnya nasallahu salamah, dia safar tujuannya untuk berzina, maka dia nggak mendapatkan hukum rukhsah. Artinya dia tidak boleh bertayamum. Lalu harus apa yang dilakukan? Dia harus tobat, dia ganti tujuannya, baru dia boleh tayamum. Ada orang yang namanya, ada jenis yang lain, al-'asi fi safarihi. Ada orang yang bermaksiat di dalam safarnya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Dia tujuan safarnya baik, misalnya mau ibadah, silaturahim, ya, menghadiri undangan, ya. Tapi namanya manusia, di tengah safarnya pasti ada khilafnya. Nggak mungkin nggak deh, ya nggak? Ada yang nggak mungkin nggak berdosa kita di selama safar. Kalau ada yang mau berguru deh yang hadir di sini. Hah? Oh gitu ya? Nah, kalau itu yang dinamakan al-'asi fi safarihi, dia bermaksiat di tengah safarnya dia.
Kalau orang yang seperti ini masih diperbolehkan untuk bertayamum. Karena kenapa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, melakukan kesalahan. Ya. Lain kalau dia niat safarnya untuk melakukan sebuah maksiat. Merampas hak orang, ya. Misalnya membunuh orang, berzina dan segala sesuatu yang bermaksiat. Intinya dia tujuan safarnya untuk maksiat, itu nggak berlaku rukhsah buat dia, karena ar-rukhsatu la tunatu bil maksiyah. Rukhsah itu tidak berlaku ketika orang tersebut bermaksiat, ya, bagi pelaku maksiat. Jadi kalau dia tujuannya untuk bermaksiat, maka tidak diperkenankan dan diperbolehkan untuk menikmati keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diperbolehkannya untuk bertayamum. Nah, adapun tadi masalah tayamum ketika karena dingin, air dingin, ya, karena itu kembali lagi adalah udhrun nadir, udhur yang jarang, maka tidak berlaku hukum yang didasarkan pada udhur-udhur yang jarang tersebut. Baik, ya, kita masuk pembahasan tentang haid dan juga nifas. Nah, sebelum kita lanjutin, pertanyaannya kenapa kita harus belajar haid dan juga nifas? Dan kebanyakan, apalagi pengumuman pengajiannya khusus untuk ikhwan. Bener ya? Ingat, kita sebagai laki-laki ini diberi tanggung jawab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walir rijali alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki itu diberikan satu derajat lebih tinggi daripada wanita. Maksudnya apa? Kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara, memimpin perempuan-perempuan yang berada di bawah tanggungan kita semua. Berarti kan kita punya beban tanggung jawab kan? Di antara tanggung jawab kita, baik sebagai kepala rumah tangga, ayah, atau sebagai seorang suami, adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Di antaranya apa? Ajarin anak perempuan kita, istri kita, hukum haid dan juga nifas. Jangan sampai nih istri kita atau anak perempuan kita lagi haid, dia sholat di situ. Haram nggak? Haram. Atau dia sudah selesai haidnya, tapi dia masih tetap ninggalin karena menyangka dia masih dalam kondisi haid. Jelas ya? Nah, itu maka wajib buat kita ini untuk belajar. Minimal kita ngasih tahu siapa? Orang tua kita. Kalau ada yang belum zuat di sini, ada yang belum atau yang belum punya anak, ya, atau yang belum zuat yang belum zuat, kita ngasih bisa membimbing, memberitahukan, mengajarkan orang tua kita. Ya, maka itu sampai para fuqaha mengatakan, ada Imam Khatib Syarbini sampai mengatakan wajib bagi seorang suami untuk mengajarkan istrinya kalau dia mampu masalah haid dan juga nifas dan juga istihadah, ya, darah penyakit. Kalau dia kagak bisa, dia nggak punya ilmunya, dia wajib nyariin guru untuk ngajarin bab ini. Kalau nggak ada gurunya, dia nggak bisa manggil guru, dia wajib memberikan izin bagi istrinya untuk keluar menghadiri pengajian atau kajian-kajian yang membahas hal ini. Jadi bukan asal pengajian. Pengajian yang membahas tentang hal-hal yang wajib untuk diketahui. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan akan apa? Materi-materi yang kita pelajari ini adalah materi yang sangat urgen dan wajib, ya. Ini aja yang bisa Anda sampaikan, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan dan kurang apa sih dari saya dan syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu sallam ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.